Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 kita bertemu lagi untuk ibadah sekolah minggu bersama-sama, tetapi dari rumah masing-masing. Apa kabar adik-adik yang dikasihi Tuhan? Saya senantiasa berdoa adik-adik dalam keadaan sehat, selalu sukacita dan menjadi anak hebat dimanapun berada. Pagi hari ini kita mau sekolah minggu dan kita mau berdoa bersama-sama dahulu untuk mengawali ibadah sekolah minggu hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah. Terima kasih buat hari ini. Kami bangun dengan sehat. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan selama kami tidur sepanjang malam sampai pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau sekolah minggu. Berkati sekolah minggu kami hari ini. Berkati anak-anakmu dimanapun berada saat ini, supaya kami tetap sekolah minggu dengan sukacita. Ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau bersukacita, bersorak-sorai memuji Tuhan. Satu pujian. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh diranglah, oh diranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh diranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh diranglah, oh diranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh diranglah, oh diranglah, oh diranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh diranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh diranglah. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar pelajaran 3 dengan judul Baptisan itu penting. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12 dengan judul perikop Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan dia tiba di Efesus. Di situ dia menemui seorang murid. Kemudian Paulus bertanya kepada murid tersebut, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka,
Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka. Dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Kemudian Paulus menjawab, Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka saat itu kira-kira 12 orang. Kemudian selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ untuk memberitakan firman Tuhan, Injil tentang Yesus dengan berani. Namun ada juga yang tidak suka dengan yang dilakukan oleh Paulus tersebut. Namun hal ini tidak melemahkan iman Paulus. Ia terus mengabarkan Injil kebenaran kepada warga penduduk di Asia. Ia ingin agar penduduk di Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan oleh Paulus, Allah bisa mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa yang bisa dilihat oleh banyak orang, menjadi kesaksian kuasa Tuhan yang besar. Bahkan adik-adik yang kasih Tuhan, orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka orang-orang sakit tersebut sembuh dan juga roh-roh jahat keluar dari orang-orang yang kerasukan setan saat itu. Luar biasa, kuasa Tuhan dinyatakan melalui Paulus. Puji nama Tuhan. Seperti murid yang ditemui Paulus di Efesus, saya mau bertanya kepada adik-adik, apakah kalian percaya kepada Tuhan Yesus? Pasti adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Kelak, ketika adik-adik sudah besar, adik-adik bisa mengikuti upacara pembaptisan di gereja sebagai bukti iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dan dinyatakan kepada banyak orang bahwa kita dibaptis. Baptisan adalah bukti iman percaya kita kepada Tuhan Yesus sebagai ketaatan yang penting untuk menunjukkan iman kita. Suatu saat nanti adik-adik bisa mengikuti kelas baptisan terlebih dahulu sebelum mengikuti upacara pembaptisan di gereja. Puji nama Tuhan, waktunya kita membaca ayat hafalan hari ini. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 5. Sekali lagi, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 5. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami belajar seperti murid-murid di Efesus. Ketika mereka bertemu dengan Paulus, mereka ingin menunjukkan iman percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri mereka dibaptis.
Kelak ketika kami besar Tuhan, kami juga ingin mengambil komitmen seperti murid-murid di Efesus tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami untuk hari-hari yang akan datang ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa menjaga melindungi kami, anak-anak-Mu sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, semangat dan ketekunan di dalam belajar meskipun masih di rumah masing-masing. Tuhan, kami berdoa bersatu hati, memohon belas kasihan Tuhan, supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kami bisa kembali beraktivitas seperti dahulu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu dimanapun berada, berkati keluarga mereka, berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, berkat perlindungan yang daripada-Mu senantiasa tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ucapan syukur kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk waktunya hari ini ya adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Tetap semangat, jaga kesehatan, cuci tangan sebelum melakukan segala sesuatu, terutama sebelum makan. Jadi supaya kita tetap sehat dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua, melindungi adik-adik dimanapun berada. Terima kasih untuk keluarga yang telah mendampingi anak-anak untuk bisa sekolah minggu hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.